Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di malam hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang sedianya kita akan melanjutkan dari pembahasan akhlak tercela yang akan kita selesaikan tentang bahaya sifat sombong. Sebagaimana bahaya dari sifat sombong sudah disebutkan bagaimana 7 perkara yang bisa membuat orang itu sombong ya. Maka tentunya di dalam sebuah ayat ketika kita mengingat akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu kita, maka akan timbul rasa rendah hati pada diri kita yang tidak menganggap enteng, menganggap remeh orang lain, dan juga semakin tadarru, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Fajr yang tadi di murajaah, yarji'i ila rabbika radiyatan mardiyah ya. Seseorang itu akan kembali ya kepada Rabb-nya dengan keridhaan Allah ya. Dan mau tidak mau seseorang itu akan kembali. Ini jadi perenungan buat kita ya, agar berhati-hati ya. Kalau itu tentang ayat kan penghuni surga ya, yang nafsunya adalah mutmainnah ya. Hanya hati-hati ketika di ayat-ayat sebelumnya itu ya, itu tidak menerangkan tentang yang nafsul mutmainnah itu. Nah ini tentunya mengingatkan kita bagaimana obat daripada kesombongan yang pasti ada pada hati ya gitu. Ada pada hati kan, itu tentang an-nafs itu kajiannya dalam ya gitu, tazkiyatun nafs ya, atau tazkiyatun nufus lah gitu, boleh tentang hati ya gitu. Karena memang hati yang mudah terombang-ambing, hati yang mudah terbolak-balik ya gitu. Hati yang mudah ketika ada sesuatu yang kadang benar gitu ya, atau memang sesuatu yang hak gitu ya gitu. Hai, faktanya benar gitu ya gitu, tapi jadi skeptis ya, ragu-ragu gitu ya gitu. Atau hati yang kadang-kadang tahu itu salah masih skeptis, ini takut benar gitu ya gitu. Itu hati ya gitu. Ya, kadang-kadang hati sok karena membuat Iya. Ya kadang-kadang ini sudah tahu ini barang salah, tapi kita ini kecil, ini cuma sedikit lah itu ya. Kadang-kadang kita seolah menghukumi sendiri lah. Nah itu menghukumi sendiri itu ya gitu. Nggak apa-apa, ini cuma sedikit. Iya. Iya. Nah itu kadang-kadang hati Masya Allah. Atau kadang ada juga hatinya emang jumut ya gitu, karena dari gurunya begini dan begitu, akhirnya cuman karena kesalahan sedikit ya dia susah diberi masukan ya gitu. Itu yang berbahaya ya gitu, karena gurunya begini dan begitu ya gitu. Itu berbahaya ya gitu. Karena itu dari hati juga ya gitu. Sehingga emang kadang ketika kejemutan itu
jadi nggak yakin apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah itu. Memang dalam menerima kebenaran kalau hidayah dari Allah tidak masuk memang paling susah. Saya sendiri yang bukan mengomongkan orang sendiri, saya sendirilah. Jadi seolah-olah disampaikan kebenaran itu masih bertanya-tanya, itu apa iya apa enggak, apa iya apa enggak. Nah itu kadang-kadang itu. Tapi ya alhamdulillah setelah kita lebih banyak sering mengkaji seperti ini, sedikit-sedikit Allah memberi hidayah lah. Jadi bisa memilah-milah apa antara yang ini boleh ini tidak, itu yang mana yang ini yang harus diamalkan. Nah di sini diterangkan bagaimana obat dari penyakit sombong. Yang pertama dengan mencabut pokoknya dari akalnya dan mencabut pohonnya dari tempat tertanamnya, yaitu hati ya gitu. Artinya memang kita harus membersihkan hati ya gitu. Paling susah itu, paling berat kalau hati itu menanamkan dari sifat itu, waduh luar biasa. Sangat beruntunglah bagi orang yang benar-benar dalam hati itu sudah bersih, bisa terhindar dari rasa sombong. Wah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Benar itu mendapat hidayah yang sangat agung ya. Adapun dengan ilmu adalah diantaranya mengenal dirinya dan mengenal Rabb-nya yang maha tinggi. Ini cukup untuk menghilangkan rasa sombongnya gitu. Memang ilmu seperti ini kelihatannya dibahas seperti ini kelihatannya barang yang tidak sebenarnya, tapi kalau didalami secara luar biasa ini sangat agung pisan. Karena menyangkut kesombongan, coba sedikit ada kesombongan kita tidak punya hak untuk masuk surga, gimana kalau ilmu ini nggak sangat benar-benar. Ya kita lanjutlah dulu ya. Adapun mengobati dengan amal ya, tadi kan ilmu sama dengan amal, diantaranya adalah dengan tawadu kepada Allah, dengan melakukan tawadu ya, dan tawadu kepada sesama orang dengan membiasakan akhlak orang yang tawadu ya. Di antaranya orang yang tawadu menghormati yang tua, menyayangi yang muda ya gitu. Yang tua kita tentunya kita hormati ya, tentang ilmu mereka, bagaimana pengalaman mereka gitu ya. Itu kita hormati ya. Jangan sampai mengangkat suara ya, angkat suara lebih tinggi pada orang tua ya. Itu harus hati-hati ya gitu. Dan juga diantaranya pada yang muda ya gitu. Yang muda mungkin kadang lebih berilmu, kadang lebih hafalan atau lebih hebat ya gitu. Tapi tentunya orang tua harus menyayangi ya gitu. Jangan orang muda ketika punya kelebihan tertentu dikatakan sotoy atau bagaimana, itu kurang tawadu itu, atau ya jadi ya kesombongan malah itu ya gitu. Allah alam itu. Kita harus hati-hati itu ya gitu. Karena emang kesombongan itu bukan hanya dari segi keilmuannya, bisa jadi orang yang memang dia belum banyak ilmu tapi dia kemudian memberikan celaan kepada orang yang berilmu, nah itu juga ada rasa kesombongan ya gitu. Seolah-olah dia yang sedang belajar, yang paling awam ya, itu ya, yang paling rajin. Jadi tidak mau menghargai kepada orang yang mau itu diangkat derajatnya, diberi kelebihan itu, meskipun kelihatannya menurut pandangan kita lebih rendah, lebih ya masih ya rendah. Yang namanya ya, pangkat kan Tuhan cuma penilaian dunia itu ya. Derajat di sisi Allah itu yang lebih utama gitu. Lebih mulia. Ya. Nah itu yang pertama ya. Hati itu bisa diobati dengan ilmu dan juga amal ya gitu. Yang kedua, dengan menahan apa yang timbul darinya dengan sebab-sebab dengannya manusia sombong kepada yang lainnya gitu ya. Artinya bagaimana kita tahan dari sebab-sebab kesombongannya itu. Yang tadi bagaimana yang 7 yang pernah kita terangkan, dari sebab-sebab kesombongan itu kita tahan gitu ya gitu. Atau misalnya kita dapat sesuatu, kita sadar bahwa inilah anugerah dari Allah ya gitu. Ya. Kalau kita sudah sadar ini anugerah dari Allah ya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah gitu ya gitu. Di antaranya kita tidak akan ada rasa timbul kesombongan ya gitu. Hanya memang hati-hati di poin pertama ya, itu tentang hatinya gitu. Itu yang terkadang berat gitu.
Nah, di sini ada perkataan dari para sahabat radhiyallahu anhum ya. Kemudian juga di antaranya Fudail bin Iyad ya, rahimahullah. Berkata Al-Fudail ketika beliau ditanya tentang tawadu, apakah itu? Maka beliau menjawab, tawadu ialah engkau tunduk kepada kebenaran dan patuh terhadapnya, walaupun mendengarnya dari anak kecil ya, engkau menerimanya, walaupun mendengarnya dari orang yang paling bodoh sekalipun, engkau tetap menerimanya. Itu tawadu ya, walaupun dari orang yang bodoh gitu ya, atau orang yang katakanlah dulu itu pernah disampaikan tentang orang yang biadab dan sebagainya gitu kan, terima gitu ya, kalau itu kebenaran ya, gitu. Itu. Tapi rasa-rasanya orang yang punya kedudukan lebih tinggi untuk menerima ini yang sifatnya meskipun kebenaran dari yang lebih bawah itu berat. Iya. Itulah, itu egonya masih ada. Ya, ego. Ya, itu kan kembali pada ilmu ya, gitu. Jangan berani-berani itu ya menilai seseorang ya. Kalau itu memang sudah benar ya itu, tapi kalau misalnya memang itu salah gitu ya, ya kita tentunya berhak, kita tentunya punya argumen tentunya untuk bukan untuk jatuhkan bagaimana ya gitu, tapi kita menerangkan mana yang benar gitu ya gitu. Nah, di sini makanya harus benar-benar tahulah bagaimana sifat kebenaran itu ya gitu. Jangan begitu berani ya gitu. Kalau seorang itu mengadakan hal-hal yang sesuatu yang dia meragukan ya gitu. Dikhawatirkan pula ketika dia berani ke hal yang meragukan itu, kemudian dia merasa paling lebih baik atau bagaimana gitu ya. Ini merasa saya programnya begini dan begitu kan, padahal programnya nggak tahu programnya benar atau enggak gitu ya gitu. Emang harus benar-benar gitu ya gitu, bahwa di kita memang beberapa kekurangan gitu ya gitu. Ya saja tentunya saya tentang kejadian-kejadian masa ini gitu ya gitu, dan di Persis itu saya bagus sekali itu ya, diantaranya memang lebih berhati-hati itu ya gitu. Gitu ya. Ketika mengadakan sesuatu itu hal-hal yang meragukan ya, jangankan untuk yang memang dikhawatirkannya kebaikan tuh ya. Ya sebenarnya Persis menghindari lah gitu. Harusnya ragu-ragu kan, misalnya seperti ya kita mungkin bagi orang yang punya kapasitas ya nggak masalah ya gitu. Tentunya dalam berpandangan masalah syarat, hukum syarat, kebenaran ini membenarkan atau menyalahkan atau membenarkan harus berdalil, harus berdalil. Iya betul. Ya. Ini benar, ini salah, harus dalilnya diargumenkan. Kalau nggak ada dalil, nggak ada, jangan berani-berani. Nah, itulah. Dengan kejadian-kejadian setelahnya itu pasti ada di kesenangannya gitu ya, berakibat banget ya. Allah alam. Nah, ini hati-hati tentang kesombongan tuh ya gitu. Nah, kadang-kadang kita sombong dengan program kayak gitu ya, sombong dengan dengan visi misi yang kita jalankan. Itu harus hati-hati itu juga ya. Terus Fudail berkata juga ya, barang siapa yang menginginkan kepemimpinan maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya ya. Itu tapi dalam tanda kutip ya, bukan artinya kita tidak boleh jadi pemimpin ya, harus ada ya gitu. Jadi pemimpin ya tentunya pemimpin yang amanah gitu ya. Jabatan itu emang sekiranya emang belum sanggup itu jadi fitnah juga ya. Tapi kalau kita sudah punya kemampuan kapasitas sana gitu ya gitu. Seperti saya kan banyak menerima amanah dari yayasan ya, jadi sekretaris dan sebagainya gitu ya. Itu ya mudah-mudahan jadi amanah gitu. Ya tentunya kalau menghindari ya itu juga sayang sekali ya, ketika
kita punya ilmu kapasitas sana gitu ya, menghindari jabatan, ya siapa yang bisa nantinya gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang tidak amanah yang menempati ya. Iya gitu, banyak gitu. Banyak kejadian. Terus juga jangan sampai ketika kita belum punya ilmunya kita masuk ke dalamnya juga gitu ya. Jadi harus pandai-pandai ya, pandai-pandai kita menimbang sesuatu ya gitu. Karena bisa jadi ketika orang punya jabatan, orang punya kekuatan, nah itu timbul rasa kesombongan. Nah, itu ya itu. Iya. Maka pantas agama kalau kita dilebihkan dalam segi apapun, kalau bukan semakin membawa kita takut kepada Allah, berarti itu bencana itu. Bencana itu. Jadi apa yang dikarunikan kepada kita bukan menjadi pendekatan diri kepada Allah, bencana itu. Musibah itu harusnya apa yang dikarunikan kepada kita, kelebihan apapun harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Kepada Allah. Tentang kepemimpinan itu ya, emang banyak kejadian lah gitu. Tentang jabatan jadi kesombongan tuh ya. Gitu. Tapi emang tidak selamanya ya. Kecuali orang-orang yang beramanah itu emang pasti bisa gitu ya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan tuh ya gitu. Amanah itu berat ya. Ya, nah itu emang paling berat tuh emang amanah gitu ya gitu. Kadang emang kebalak-balik gimana gitu ya. Berat. Ya. Diucapkan tapi iya gitu. Praktek realisasinya waduh luar biasa. Terus sahabat Ali ini ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah engkau memulai ingin terkenal. Nah ini kan, ini kembali lagi pada niat ya, ingin viral dan sebagainya gitu ya. Jangan memulainya ya, niat tujuan dia itu ingin terkenal gitu ya gitu. Dan janganlah engkau mengangkat diri karena ingin disebut dan ingin diketahui. Oh ini si fulan, si fulanah dan sebagainya itu ya, ingin disebut, diketahui dan sebagainya. Diketahui gitu ya. Oh, dia pandai ini, pandai itu ya gitu. Atau dia bagus kata-katanya gitu ya gitu. Nah, ini harus hati-hati nih gitu, ya. Ya dikagumi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga apalagi berlaku pada pendakwah itu juga ya berlaku. Kita kadang-kadang cuman manis di mimbar gitu ya, tapi tidak manis di perbuatan tuh ya. Gitu. Itu yang sangat ini ya. Iya. Di mimbar kita bisa wah gitu ya, geger-gerekan dan sebagainya gitu kan. Gitu bisa sambil wah menangis bagaimana gitu ya gitu. Seolah-olah wah gitu bisa benar-benar menggugah hati. Gitu ya gitu. Jadi di mimbar itu kadang bisa menggugah hati ya. Orang lain bagaimana ketika narasi-narasinya gitu ya, wah harus public speakingnya bagaimana gitu ya. Tapi kita ketika di perbuatan kita nggak kayak gitu ya. Kadang gitu poksang sedikit gitu ya, kasar sedikit nggak masalah gitu lah, ada sedikit ya gitu kan, itu diingatin susah, itulah kesombongan. Nah, itu kadang di mimbar bisa, tapi di segi akhlak tuh susah gitu ya, gitu. Ya bahkan kalau diingatan ya sama orang yang mungkin ilmunya lebih di bawah agak susah gitu ya gitu. Diingatan supaya memperbaiki akhlak agak susah gitu ya, karena emang itulah diantaranya kesombongan tuh ya gitu. Hati-hati gitu. Ini derita atau musibah ya kepada orang-orang yang berilmu ya. Terkadang punya ilmu sedikit ingin menyampaikan padahal dia belum benar-benar punya kapasitas sana gitu ya gitu. Ya. Baru punya ilmu sedikit, hafalan sedikit, ingin menyampaikan gitu. Ini harus hati-hati ya gitu. Belajar dulu ya, belajar dulu lebih dalam, baru nanti misalnya kalau memang kita diamanati untuk kesana gitu ya, menyampaikan, baru disitulah kita sampaikan ya. Ini kadang-kadang hati ya, orang kita baru hafalnya surat-surat pendek gitu ya. Itu kadang hafalan hadisnya sedikit, kadang baca hadis juga masih belepotan, ingin menyampaikan lah itu. Kemudian sudah dijadwal, wah saya punya jadwal dan sebagainya. Nah ini timbul kesombongan tuh. Gitu. Ini gitu harus hati-hati nih. Kadang-kadang seseorang berbeda-beda ya.
Iya. dalam ininya sedikit dikarenakan itu ingin seolah akan menonjol dalam menampakkan diri lah. Nah itu. Itulah yang luar biasa. Padahal orang yang sudah lebih justru malah inginnya menutupi atau bahkan menyamar lah ya istilahnya supaya tidak begitu ini kelihatan di depan ini. Kalaupun nggak perlu banget, nggak sampai dia sampai. Betul. Nah, itulah. Tapi tentunya kalau misalnya kita sudah punya ilmu, sudah punya kapasitas ke sana, baru sampaikan. Ya. Baligu anni walau ayatan itu ya gitu, sampaikan. Minimal ya sampaikan kepada keluarga lah gitu. Kalau kita belum punya kapasitas kepada orang lain, menyampaikan di depan umum ya kita jangan terlalu jangan begitu berani dulu gitu kan. Kita harus berlatih dulu. Barulah nanti kalau misalnya memang sudah punya kapasitas sana, diberikan amanah itu udah siap gitu. Ya. Kadang-kadang karena belum punya kapasitas sana gitu, jadi gegap gempita lah, gitu. Gegap gempita di depan gitu ya, di mimbar gitu ya. Gitu. Jadi orang nilainya, aduh ini belum pantas ke depan nih, dan sebagainya kan, nah itu. Lebih baik kita sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Karena Allah merahmati orang yang memang dia senantiasa dalam kapasitasnya ya. Gitu. Sehingga kan dia pasti lebih belajar, ya. Itu ada hikmahnya gitu. Karena itu sembunyikanlah dirimu dan diamlah gitu ya. Ya, supaya kita selamat gitu. Pasti engkau selamat, bahkan di sini dikatakan kayak gitu. Demikian itu menyenangkan orang-orang yang baik dan membuat marah orang-orang yang durhaka. Insyaallah ya. Dan juga ada yang berkata tawadu ya, dilakukan setiap orang itu baik. Tetapi dilakukan orang kaya itu lebih baik. Nah, jadi tawadu itu kan bukan hanya orang miskin saja ya. Nah, di sini dikatakan juga tapi dilakukan orang kaya itu lebih baik ya. Artinya orang yang punya kekayaan ya, bisa jadi juga dia punya kekurangan dari segi yang lainnya. Kemudian dia bersedekah kan, untuk mengobati kekurangannya itu ya. Berpandang kekayaan sana bisa bermacam-macam makna ya. Iya. Kayak ilmu. Ya kayak ilmu kayak itu kayak harta atau kayak hati atau kayak fisik dan sebagainya itu. Kekuatan apapun. Iya. Ya itu. Masya Allah. Dan sombong itu atau takabur ya dilakukan setiap orang itu jelek ya. Ya. Tetapi dilakukan oleh orang yang fakir itu lebih jelek ya kesombongan itu. Nah, jadi kesombongan kalau orang itu lebih atau dia fakir itu lebih jelek justru ya kesombongan itu karena udah fakir miskin sombong gitu ya, lebih parah gitu ya. Allah lebih benci ya. Allah lebih benci. Nah, itu ya miskin sombong awam tuh ya, tidak tahu ilmunya sombong gitu. Aduh gitu ya. Nah, ini sebagai penutup saja tentunya apakah kita sudah merasa bersih dari kesombongan. Nah, itu tentang itu ya, kita harus benar-benar introspeksi diri ya, evaluasi diri gitu. Tentunya tidak sungkan-sungkan juga menerima masukan orang lain ya. Kita terima masukan orang lain ya. Bisa jadi emang sifat kesombongan itu ya gitu. Walaupun misalnya orang lain penyampaiannya bagaimana gitu ya, kita harus terima ya gitu. Kadang orang lain lebih tegas, lebih ada yang memang penyampaiannya lebih lembut ya gitu, tapi kita harus terima gitu ya gitu. Karena emang bisa jadi kebenaran itu dari dia gitu ya gitu. Nah, itulah juga kita ulang doa-doa ya, diantaranya doa zikir pagi ya gitu. Ya. Diantaranya doa dari su'ul kibar ya, itu dari kejelekan sombongan ya, ada di doa-doa pagi itu ya, dari zikir pagi dan petang ya. A'udzubika min su'il kibar itu ya, ada gitu ya. Min su'il kibar dan sebagainya itu ada. Asal kita tentunya itu ada doa-doa yang harus dibaca nantinya gitu. Belajar itu ya. Dalam arti kejelekan di waktu tua atau bukan itu ada sendiri. Ada kejelekan di waktu tua juga ada. Itu seperti pikun, kelupaan gitu. Tapi ya kalau itu memang sudah takdirnya ya nggak masalah. Takdirnya ya, seseorang memang
nantinya akan dipikunkan, itu kan takdir itu. Anak kecil ya. Tapi seseorang bisa minimalisirnya gitu ya, minimalisir supaya memang dari situ kan kita belajar ilmu tilawah Al-Quran kan bisa benar-benar membuat pikiran itu kan IQ kan lebih itu ya. Ya. Jadi bisa menghindari yang namanya pikun dan sebagainya itu. Bisa Iya. meninggal. Ya minimalisir tuh. Wallahu alam, walafu minkum. Insyaallah nanti kita lanjut ke bahaya sifat dengki ya gitu. Nah, itu saja dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.